Halo, saya Graciana dari kelas 9D. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Perkembangan aseksual pada hewan atau invertebrata. 1. Membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa dan amoeba sp. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Misalnya terjadi pada Volvox. Sporulasi atau pembentukan spora, misalnya Plasmodium atau penyebab malaria. Pada fase oosit, oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Yang ketiga, pembentukan tunas, misalnya pada hewan hidra dan porifera. Dengan regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Misalnya pada planaria dan bintang laut. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara seksual atau invertebrata. Perkembangbiakan pada hewan secara seksual atau invertebrata. Yang pertama, patogenesis, contohnya adalah semut, lebah, dan kutu. Yang kedua ada hidra, dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Mengapa hidra dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual? Karena pada tubuh hidra terdapat dua alat kelamin. Yang pertama jantan, yang kedua betina. Testis dan ovarium dapat menghasilkan zigot. Yang ketiga cacing pita. Cacing pita biasanya hidup di tubuh hewan ternak seperti kambing, sapi, babi. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proglotid. Yang keempat ada cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid atau perkawinan. Yang kelima ada serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu atau Apis indica, terdapat koloni yang terdiri atas ratu yang fertil, penjantan fertil dan mati setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja atau prajurit. Sedangkan yang tidak dibuahi atau parteriogenesis akan berkembang menjadi pejantan. Lebah, pekerja, dan prajurit menjadi mandul atau steril karena pengaruh lingkungan, yaitu kurang makan. Yang ketiga, perkembangbiakan seksual pada hewan atau vertebrata. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Pembuahan pada vertebrata terjadi di luar tubuh maupun dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebut fertilisasi eksternal, misalnya pada ikan dan katak. Bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh disebut fertilisasi internal, misalnya pada reptilia, burung, dan hewan menyusui. Yang pertama, ovipar. Ovipar atau bertelur ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan. Contohnya burung, ayam.
Yang kedua, ovovivipar. Ovovivipar bertelur beranak. Ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi, embrio tetap tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan. Yang ketiga, vivipar. Vivipar atau beranak ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaraan plasenta atau ari-ari. Misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Yang keempat ada ikan. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung di dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya. Ada yang ditempelkan pada tanaman dalam air, serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya seperti pada mujair. Yang kelima ada amfibi. Seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari, telur akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah bentuk. Yang keenam ada reptilia, ada yang meletakkan telur atau ovipar dan ada pula yang bersifat ovovivipar. Pembuahan terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Telur dilindungi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, di dalam lumpur, atau ada yang dierami. Yang ketujuh ada aves, fertilisasi internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpannya dalam lubang-lubang yang ditutupi daun, ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan betina. Yang kedelapan ada mamalia, fertilisasi internal karena telah memiliki organ reproduksi sempurna. Kecuali golongan bebek atau platypus, semua hewan menyusui selalu melahirkan atau vivipar, telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Terima kasih.